Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya undang Bapak Ibu berdiri dengan saat teduh. Marilah kita merahkan hati kita kepada Tuhan dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan suci, suci, suci. Firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 6 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penebusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita masuk melakukan dosa mati dan muji dalam Tuhan, kita pujikan sepanjang jalan.
Tuhan Allah yang bertata di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh kembali memberikan kesempatan kami untuk kami beribadah kepada-Mu. Tapi kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak pantas menghadap Engkau. Namun dengan kerendahan hati, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami selalu fasih, sombong, iri hati, bahkan hidup kami selalu menyimpang dari ajaran. Kami pun tahu Yesus mati karena menebus dosa-dosa kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kami dibenarkan dan diselamatkan. Tuhan, kasihanilah kami, sehingga hidup kami menjadi berkah bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dengarkanlah pintu-pintu baru, Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sekali lagi saya bacakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tetap kita berdiri, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul ini bagi orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Memasuki pasal saya minta kesediaan Bapak supaya menuju kita berdoa. Bapa yang baik yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang terus-menerus dilimpahkan kepada kami. Terbukti pada pagi yang cerah, pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama menghirup udara yang segar. Dan terlebih juga kami hadir dalam menyembah kepada Engkau. Demikian juga untuk saudara-saudara kami, dimanapun mereka ada, menyaksikan, mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kami berlimpah syukur, menyenangkan dan memuliakan Engkau melalui mulut kami, puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Melalui penyembahan-penyembahan, kami percaya bahwa Tuhan berkenan kepada kami semua. Tuhan, kami doakan untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka damai sukacita surgawi terus-menerus. Bahkan di dalam setiap kebersamaan yang ada, Tuhan hadir menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap saudara kami yang ada di semua. Kami doakan bagi saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka satu persatu dalam nama Yesus. Bagi mereka yang mengalami masalah soal pekerjaan mereka, kiranya Tuhan menolong
memberikan pekerjaan yang tepat, termasuk usaha yang mereka kerjakan saat ini, yang mereka rintis saat ini. Kiranya Tuhan membukakan jalan dan memberikan mereka hikmat untuk menjalankan usaha mereka dengan baik. Kami juga bagi saudara kami yang bergumul soal studi mereka, kiranya Tuhan menolong satu persatu saudara-saudara kami. Kiranya mereka Tuhan diberikan kepada mereka kemampuan untuk menyelesaikan studi mereka dengan baik. Bagian dari kami yang akan melangsungkan pernikahan, kiranya Tuhan mempersiapkan hati mereka, kemantapan hati mereka, dan lebih Tuhan, iman mereka kepada Engkau sungguh-sungguh diteguhkan di dalam Tuhan. Tolonglah ketika mereka membentuk keluarga yang baru, betul-betul dimulai dari Tuhan dan untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengan Engkau yang menuntun senantiasa saudara-saudara kami akan memulai keluarga baru ini, betul-betul memulai dengan penuh damai sukacita surga. Kami juga doakan ya Tuhan untuk masa depan gereja, apapun Tuhan yang digumulkan, diprogramkan gereja, kiranya Tuhan berkenan dan memberkati senantiasa. Setiap program-program yang ada boleh berjalan dengan baik walaupun di dalam kondisi yang tidak mudah sekarang ini. Tuhan tolong senantiasa di dalam gereja Tuhan terus bertumbuh, baik di dalam secara kuantitas maupun kualitasnya. Tuhan berkatilah seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini, para majelis yang ada, seluruh aktivis, seluruh jemaat-jemaat dipakai dan diperlengkapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk bangsa kami. Kami doakan untuk negeri kami Indonesia. Berkatilah negeri ini, supaya negeri ini betul-betul Tuhan, Engkau Tuhan menuntut senantiasa pemulihan-pemulihan yang lebih baik di masa yang akan datang, termasuk dalam penanganan COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pakailah mereka Tuhan dan juga masyarakat kami boleh bekerja sama, termasuk para pemimpin tokoh-tokoh agama bersatu padu untuk memberantas persoalan yang kami hadapi saat ini, yaitu COVID-19. Demikian juga untuk persoalan-persoalan yang lain, dan Tuhan menolong bangsa ini, memberikan kemampuan Bapak, sehingga bangkit dari keterpurukan, dari kondisi yang tidak baik menjadi baik, termasuk untuk perekonomian kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan seruan kami. Apapun pergumulan secara khusus jemaat-jemaat kami saat ini, yang hadir yang menyatakan kepada Engkau, tapi Tuhan, walaupun tidak bisa mereka utarakan dalam kata-kata, tetapi dalam hati mereka bisa menaikkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Mas Eka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Kusiapkan hati. Siapkan hatimu Tuhan, ku dengar
setiap pendengar-pendengar yang ada dimanapun mereka ada, termasuk kami yang hadir saat ini, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Kiranya Tuhan mengurapi senantiasa, memakai menjadi alat bagi Engkau untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, kiranya Tuhan memberikan rahasia itu kepada kami. Kiranya Tuhan mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya dari Bima dengan sukacita hadir di sini dan menyampaikan salam buat kita semua di sini, mewakili ya jemaat dan majelis kita dari Bima. Nah saudara terkasih, pada saat ini saya mengajak kita satu bagian, satu ayat yang akan kita baca pada saat ini melalui firman. Baik, saya mengajak kita di dalam Roma pasal 6 ayat 22. Kita baca secara bersama-sama ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama Roma pasal 6 ayat yang ke-22. 2, 3. Tetapi setelah kamu dibebaskan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesederhanaan ialah hidup yang. Nah, saudara, ini mengingatkan kita kembali pada bulan Agustus ini tentang kemerdekaan kita. Mari kita lihat itu kemerdekaan kita Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Ya. Nah, sekarang kita melihat dalam foto yang saya ambilkan ini, di zaman penjajahan itu kita banyak merasakan banyak penderitaan yang dilakukan oleh si penjajah. Karena kita tidak punya kuasa untuk bebas melakukan apapun. Karena kita ada di dalam kekuasaan dari si penjajah. Dan itu menyakitkan saudara-saudara. Karena disiksa tanpa ada satu rasa kemanusiaan di dalam. Banyak orang yang mengimpikan yang penting kita ini merdeka. Yang penting kita ini bebas, itu saja impiannya. Orang dulu yang penting kita disiksa, yang penting dia tidak diperbudak oleh si penjajah, itu impian saja. Dan itu yang mereka tunggu sekian lama. Saudara, itulah orang-orang kita dulu. Tetapi ketika kita mengalami namanya kemerdekaan, maka kita menjadi berubah soal visi. Yang kita lihat pada bagian itu ketika ada satu perubahan besar yang terjadi di negara kita setelah merdeka, maka ada berbagai kepentingan di sana yang ini berkuasa, yang ini menguasai, dan yang ini kepengen dirinya sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan sangat berbeda. Bahkan di dalam perubahan dan terus berubah sampai pada generasi kita hari ini. Kita melihat kemerdekaan dibuat semacam seperti ini. Banyak orang yang sibuk sendiri. Banyak orang yang tidak membicarakan bagaimana kita dulu bisa mati-matian untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi sekarang saya dan kamu, kan, kalau kita berkumpul dalam satu tempat, sekarang saya berikan
kita itu mengingatkan kita kembali bagaimana kehidupan dari zaman penjajahan sampai pada kemerdekaan. Bagaimana Tuhan campur tangan di dalam kemerdekaan itu sendiri. Sekarang kita melihat berikutnya ya. Setelah merdeka itu banyak kita diisi dengan ini kepentingan. Banyak menghabiskan waktu hanya untuk kepentingan. Bukan memikirkan bagaimana supaya negara ini, bangsa kita, masyarakat kita ini boleh tetap bersatu, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, menghormati satu dengan yang lain, tapi disibukkan dengan keinginan-keinginan duniawi yang ingin berkuasa. Kalau kita lihat di dalam foto ini, kalau perhatian baik-baik saudara-saudara, tidak ada yang memakai berbaju agama, ada apa? Dan itu terus-menerus terjadi sampai saat kadang-kadang berbaju apapun untuk mencapai keinginan dan lupa dulu isi dari para pendahulu kita ini supaya dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari siksaan itu sendiri. Kita isi barang isi dengan seperti itu. Bahkan sampai masuk kepada organisasi-organisasi keagamaan. Ini dirinya sendiri ingin berkuasa sendiri. Saudara yang berkasih Bapak ini dari persoalan besar. Tapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Saudara, kemerdekaan kekristenan bukan berbicara soal duniawi ini yang hanya bersifat sementara ini. Bukan hanya supaya kita bebas dari segala persoalan-persoalan kehidupan, termasuk para penjajah-penjajah yang sedang kita hadapi dulu dan sampai sekarang. Tetapi kemerdekaan Kristen sesungguhnya kita dibebaskan dari belenggu dari sekarang bahkan sampai pada kebenaran. Jadi kebebasan kita ini sudah sampai pada kebenaran sejak apa? Sekarang ini. Jadi kalau kita ini berbicara soal kemerdekaan kita seperti apa sih? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu yang perlu kita pastikan saat ini. Kita hadir saat ini sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Bukan hanya kita dibebaskan dari belenggu-belenggu itu saja, tetapi juga kita betul-betul menjadi orang yang merdeka sampai pada kebenaran. Oleh karena itu kepastian yang harus kita tangkap, yang harus miliki saat ini adalah yang pertama, saudara, kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang memastikan telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, sebab kita lihat di dalam ayat yang kita baca tadi, Roma 10, 6 ayat 22 tadi, dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dapat dimerdekakan, ya saya garis bawah, dimerdekakan, bukan merdeka sendiri. Apapun itu kemampuan yang kita miliki, apapun kekuasaan yang kita miliki, yang kita pegang, tidak ada satupun yang bisa memerdekakan dirinya sendiri selain daripada dimerdekakan. Kalau dimerdekakan berarti benar pemberian. Makanya saya kasih tadi merdeka oleh anugerah. Pemberian Tuhan itu harus kita pikirkan bagaimana Tuhan itu telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Dari sekarang bahkan sampai nanti berjumpa dengan Dia, ditemukan sebagai orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Sekarang dalam bahasa aslinya dikatakan kepada kita, tetapi sekarang setelah dibebaskan dari dosa, menggunakan kata dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Belenggu dosa. Kenapa? Karena setiap kita, semua manusia itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah terbelenggu oleh dosa.
Sejak kita lahir di dalam dunia ini, kita sudah punya keberdosaan. Tidak ada satupun yang berkata sejak ia lahir, ia sudah bebas dari dosa. Semua orang berdosa. Karena itu membutuhkan yang namanya dibebaskan dari belenggu dosa. Tidak ada satupun yang bisa membebaskan dirinya sendiri selain daripada Allah itu sendiri yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Karena itu saudaraku, kita ingatkan kembali bahwa kemerdekaan Kristen adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan buat kita. Di dalam Roma 6 ayat 18 hampir sama sekali, persis seperti yang dikatakan pada ayat 22. Dikatakan di sini dimerdekakan, dan juga di dalam bahasa Indonesia juga dibebaskan. Galatia 5 ayat 1 bisa ditanya, kita bisa tidak. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, kalau kita dimerdekakan, itu adalah pemberian Tuhan. Apa sih yang kita sombongkan dalam kehidupan? Dia berkata, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya sudah berjuang tentang pekerjaan Tuhan. Saya sudah melakukan sana sini. Tidak ada satu yang mampu selain daripada saya. Saudara, kita kembali pada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita pun tidak ada artinya tanpa Tuhan yang memberi itu kepada kita. Tidak ada satupun yang bisa bebas dari belenggu keberdosaan itu kalau bukan Tuhan sendiri yang membebaskan. Saudara, ingat anugerah Tuhan. Kita ini hadir di sini sebagai orang apa? Sebagai orang merdeka. Kalau bukan sebagai orang merdeka, saudara, kita hari ini bebaskan itu, bereskan itu dulu, baru kita menjadi orang yang merdeka. Layani Tuhan, apalagi saudara-saudara. Kita memuji Tuhan tetapi masih terbelenggu kita ini oleh kedosaan kita sendiri, oleh keegoisan kita sendiri. Karena kita sadar kita ini sedang dibelenggu, belum bebas dari kedosaan ini. Sudah kita mengalami itu, pembebasan dari Kristus. Saudara, di Efesus 8 ayat 2 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil apa? Usaha apapun yang tidak lakukan. Perbuatan apapun yang sudah kita lakukan untuk siapapun, termasuk untuk melayani, untuk Tuhan. Mungkin saudara saya memberikan ini segalanya untuk Tuhan, tapi saudara kita ada kasih karunia. Kamu itu merdeka, kamu itu diselamatkan. Pemberiannya dikatakan sini lagi, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang menegakkan. Saudara, di dalam gereja itu masih ada orang sombong yang ingin menang-menang sendiri, saudara. Bagaimana? Kita sebagai orang yang dimerdekakan kok. Apa sih yang kita cari? Kita ini orang yang dibebaskan oleh Tuhan sendiri, diberi. Saudara, kita tidak layak menerimanya. Yang menolong kita, kami kasihan kalau saya tidak membebaskan. Akhirnya Allah memilih untuk dia menderita, untuk menanggung hukuman yang begitu besar, supaya kita ini dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, kalau kita ingat kebaikan Tuhan kepada kita, maka kita akan menangis bagaimana kita ini melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak layak untuk berkata ini, berkata itu, siapa aku? Kita hanya dibebaskan saja. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada pada kita. Kita melayani karena anugerahnya saja. Tapi saudara, bayangkan orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan di dalam Kristus, begitu melimpahnya sukacita.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang seperti itu tinggal hitung-hitungan dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia melayani karena apa? Karena Kristus mau memakai dia di dalam kondisi apapun. Kalau dia melakukan apapun juga, karena dia melihat Kristus telah mati buat dia, telah rela buat dia hanya supaya ia bebas. Kalau kita ini ingat hukuman dari dosa adalah kematian kekal. Kalau kita ini diperbudak dari sekarang, sudah diikat oleh dosa sampai selama-lamanya, saudara bagaimana? Itu siksaan yang sangat mengerikan sekali. Karena itu saya mengajak kita sekalian, kalau kita belum dibebaskan dari belenggu dosa, mari kita koreksi hati kita kembali. Alamiah pertobatan. Tidak lagi kata menang-menangan sendiri, saudara-saudara. Keegoisan kita yang kita bereskan. Kan hanya dari sekarang ini bisa kita terima itu kalau kita sudah berangkat, sudah lagi nggak ada. Nggak lagi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kapan lagi mengalami pertobatan itu? Nggak. Tinggal penghukuman saja. Jadi dibebaskan sejak kapan? Dari sekarang ini. Kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Saudara, kepastian yang kedua, saya mengajak kita sekalian, bahwa kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang menghasilkan kekudusan dan kekekalan hidup. Saudara tahu nggak? Setiap kita ini kalau diberi oleh Tuhan, kasih, saya memberikan hadiah ini. Sebenarnya kamu tidak layak menerima. Karena kamu hanyalah orang yang berdosa yang tidak layak di depan saya. Sekarang kamu memberikan kepada Allah. Saudara kita yang tidak layak, kalau kita menerima hadiah besar yang diberikan oleh Tuhan, kira-kira apa respon kita ketika kita menerima? Apa sih? Ketika kita menerimanya, kita tidak layak menerimanya. Lalu Tuhan memberikan kepada kita, inilah. Tuhan memberikan ini kepada, memang kamu tidak layak, tapi aku memberikan. Respon adalah terima kasih kepada Tuhan, terima kasih sebesar-besarnya. Ya saatnya kita tidak layak, jadi layak. Respon terima kasih, ucap syukur kepada Tuhan. Ini adalah buah yang harus nyata dalam kehidupan orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus harus terlihat bagaimana ia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang merdeka. Orang yang merdeka, orang yang tidak merdeka, dari ia merespon bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup. Bagaimana ia berterima kasih kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kita ini setiap hari kan diperadakan dengan bagaimana berbagai macam masalah. Tapi jiwa yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan selalu memandang kepada Yesus yang telah memberikan kepada hadiah besar itu, yang selalu ia nyatakan dalam terima kasih. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya coba bacakan mengenai ngomong nama itu 22 itu dikatakan, tetapi sekarang kalian sudah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Keuntungan ialah bahwa saudara hidup khusus untuk Allah, dan hal itu menghasilkan hidup sejati. Menghasilkan hidup sejati. Saya coba bacakan lagi di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk apa? Kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara, kalau saya perlihatkan gambar tadi Yesus itu mengasihi, membantu orang-orang yang lemah. Itu gambaran karakter kehidupan
nyata bagi orang-orang yang sudah dibebaskan dari Yesus. Dia mau melayani Tuhan. Dia mau memberikan sesuatu apa yang dia miliki. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan karena dia sudah terima. Masa kita sudah terima, kita tidak bisa berbuat apa-apa kepada Tuhan? Saudara, kalau kita sudah menerima itu hadiah sebesar itu dari Tuhan, maka kita hidup kita ini harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau kita ini memberikan persembahan kepada Tuhan seperti apa, karena kita sudah menerima terlebih dahulu, atau supaya kita terima. Berbeda loh. Banyak orang yang berkata, saya memberikan persembahan supaya saya dapat lagi kan. Tapi ingat dulu konsep. Yesus telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita secara cuma-cuma, yang selebihnya kita tidak layak, tetapi Dia memberikan kepada kita dengan cuma-cuma, lalu kita menerima. Saudara, apa yang kita lakukan? Saya sudah menerima, masa sih kita bisa memberikan kepada Tuhan? Apa orang yang seperti itu? Dia memberikan kepada Tuhan persembahan itu karena Tuhan sedang memberikan kepadanya jauh lebih besar dari apa yang dia beri. Dia sudah memberikan kita ini jauh lebih bersuka cita karena kita sudah terima, bukan akan menerimanya. Dan itu indah sekali. Saudara mengambil bagian untuk memberitakan kabar baik, menceritakan kasih Tuhan kepada orang, itu juga karena kita sudah menerima. Sebagai ucapan terima kasih kita, kita juga bisa menjadi orang yang menyejukkan di tengah saudara-saudara kita. Kalau ada yang misalnya serta gitu ya, ada yang berbeda pendapat, silang pendapat di sana sini, gitu. Tapi begitu kita hadir di situ, bisa menyejukkan, bukan memanaskan saudara yang terkasih. Itu bukan buah dari kehidupan yang dibebaskan di dalam dosa, bukan sebagai kehidupan orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Bukan memanaskan yang sudah keruh itu, yang sudah panas kembang menyala. Kalau ada persoalan di dalam Kristus, terus kita hadir untuk menyejukkan. Itu bagian daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sudah perbuatan. Karena kita tidak sadar kan? Karena kita tidak senang saja kepada satu orang, kepada teman yang lain. Akhirnya memicu keberdosaan itu semakin meluas dan besar. Setelah kita tidak sadar, kita masih terbelenggu. Kapan kita menjadi orang yang mendekat? Kapan kita menjadi seorang yang melayani, yang bersyukur kepada Tuhan atas pemberian yang begitu besar ini? Sekarang kita bisa menjadi orang yang menyukur. Kita bisa menjadi orang yang menggembirakan orang-orang yang sedang kalau kita mengalami kesulitan. Itu yang keluar dari orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan apa? Hanya ingin saya lakukan, tapi saya berkata dengan segenap hati, dengan ketulusan hati. Kita bisa menguatkan saudara kita yang sedang goncang di masa pandemi ini ya. Banyak yang bercerita kepada kita ya, usahanya ada yang mulai sepi gitu. Ada yang juga wah setelah pandemi justru tambah ramai. Saudara, ada yang berbeda, ada yang sedih, ada yang bersedih. Bagaimana kita habis itu? Yang sedih kita kuatkan. Yang sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran dalam hidupnya, hari kita tolong Tuhan. Itu satunya yang terjadi bagi orang-orang yang sudah menerima hadiah besar dari Tuhan. Harus nyata. Tapi saya tidak tahu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di bagian itu juga kita ingatkan seperti jemaat-jemaat yang ada di Laodikia. Next. Jemaat-jemaat yang ada di Laodikia,
Mereka itu nggak mau ambil pusing sana sini walaupun terjadi persoalan di sana sini aja saja. Suam-suam itu nggak panas, nggak dingin. Itu kan dia urusan mereka. Walaupun ada orang yang susah di sekitar kita ini, orang yang sedang membutuhkan, kita bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang, membantu orang. Itu urusannya orang lain, urusannya ini, urusannya pemerintah, macam-macam. Diam saja. Kan saudara, sudahkah kita terima anugerah besar dari Tuhan? Pembebasan besar dari Tuhan? Sudahkah kita terima? Kalau kita sudah terima, apa yang kita lakukan? Makanya dikatakan di dalam ayat yang kita baca dalam Wahyu 3 ayat 16 ini, teguran keras kepada jemaat-jemaat Laodikia. Jangan diam saja. Dikatakan ini, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari bumi. Dan orang Kristen itu langsung menghasilkan buah yang boleh kita diam saja. Apalagi memperkeruh rumah sakit. Ya, saudara di para. Mari kita menyatakan diri sebagai orang yang berdosa. Kesan firman Tuhan ini yang mengingatkan kita. Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang memastikan kita telah dibebaskan dari perbudakan. Pastikan. Kalau belum saudara tobat, datang kepada Tuhan. Kepastian yang kedua, kepastian kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang menghasilkan buah dalam kehidupan sejati yang menghasilkan kekekalan. Ingat apa yang dia Yesus. Saya bayangkan, Ia Allah datang ke dalam dunia yang berrela dirinya mati untuk kita. Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang tidak ingin supaya kita dihukum sampai mati. Yang menyatakan dirinya sehebat itu, seluar biasa Tuhan itu sendiri mau melayani dan memberikan contoh kepada kita. Masa kita diam saja? Masa kita biasa-biasa saja? Yesus melakukan hal yang seperti itu. Masa kita tidak mengambil bagian di dalam pencampur? Masa kita tersebaliknya, yang justru kita meninggikan hati, sedangkan Yesus sudah meninggikan hati, melayani. Dalam suatu kali akan kita bertemu dengan Dia, dan Dia bertanya kepada kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Dia? Teladani selagi masih ada kesempatan kepada kita. Dan pastikanlah dari saat ini kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan, dan kita pun menjadi orang-orang yang mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang begitu besar kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ini tidak layak. Kalau bukan Engkau sendiri yang datang untuk menyelamatkan kami, menolong kami yang berdosa ini. Bukakan hati pikiran kami, siapakah kami? Kami bisa menguresi hati kami dengan kondisi yang galau. Apakah hidup ini masih terbelenggu? Kami mau dibebaskan. Kami mau memastikan hidup kami telah bebas dan belenggu. Sehingga hidup ini betul-betul menyatakan hidup yang merdeka, yang menghasilkan buah dalam kehidupan ini, dan bukan diam saja. Apalagi kami menentang Engkau. Tolonglah kami Tuhan, ampunilah kami kalau kami belum terbebaskan seperti ini. Kalau kami belum melakukan sebagai orang yang merdeka. Banyak kesempatan Tuhan beri, tapi kami melewati begitu saja. Tolong kami semua. Kiranya jemaat-jemaat-Mu betul-betul ditolong serta oleh Tuhan dalam menghadapi tantangan kehidupan.
terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan persembahan, belum melakukan persembahan, setelah selesai ibadah bisa melakukan persembahan kepada Tuhan. Mari kita menuju Tuhan, kita nyanyikan anak-anak. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan kepada kami. Sebagai tanda syukur, inilah persembahan kami yang semuanya ini adalah pemberian Tuhan untuk kami. Terimalah tanda syukur kami Tuhan, dan jadikanlah persembahan syukur ini menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak jemaat, saya persilakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh pendeta setia. Saya persilakan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus, sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Yesus. Pada waktu itu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah pemberi perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus yang pertama adalah mengingatkan kita tentang penderitaan Kristus. Manusia telah jatuh di dalam dosa, dan oleh karena dosa tersebut kita harus dihukum. Tetapi oleh anugerah Kristus kita dilepaskan dari hukuman melalui dirinya sendiri. Ia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya kita pikul. Ia rela menderita, tubuhnya disensarakan, bahkan pada akhirnya ia mati disalibkan. Semuanya itu dibuat untuk kita melalui perjamuan kudus ini. Mari kita merenungkan segala pengorbanannya dan mengucapkan syukur atas kasih-Nya, serta bertekad untuk itu lebih berkenan kepada-Nya. Makna yang kedua, bersekutu dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus kita dipersekutukan atau dipersatukan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan ini kita mendapat kepastian dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya disengsarakan untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian terjadilah persekutuan antara kita dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, mari kita bertekad untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Makna yang ketiga, pengharapan akan kedatangannya. Dengan mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang. Saudara, perjamuan kudus juga perlu kita memeriksa diri. Agar perjamuan kudus ini menjadi berkat, perlulah kita terlebih dahulu memeriksa diri dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, mengingat akan muka Allah yang oleh karena dosa telah mengorbankan anaknya bagi kita. Dengan niat yang sungguh, marilah kita meninggalkan dosa. Yang kedua, hendaklah kita memeriksa diri apakah sungguh-sungguh percaya akan janji Allah yang benar itu, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni hanya karena sengsara dan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan dengan kebenaran yang sempurna dari Kristus. Ketiga, hendaklah kita menyelidiki hati masing-masing, apakah hati penuh dengan syukur pada saat mengikuti perjamuan kudus ini, berjanji untuk hidup benar di hadapan Allah. Demikianlah juga dengan sungguh-sungguh hendak meninggalkan dosa, permusuhan, perselisihan, kebencian, dan segala hal yang tak berkenan kepada Allah, dan hidup dalam persekutuan dengan sesama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan serba sekalian alam, di hadapan mejamu yang kudus, kami dan segenap orang kudus di surga dan di bumi bersama-sama memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Engkau yang termulia dan Engkau yang tertinggi. Saat ini demi kekudusan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa,
melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami dalam Dia. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, karena untuk menyelamatkan kami Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah menatakan keselamatan yang sempurna. Penghampaan diri, kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah kami harus membalas segala anugerah-Mu? Kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami dapat memiliki hati penyerahan dan melewati kehidupan yang menang. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kepada kami, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya. Lalu Ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu Ia mengambil anggur, mengucap syukur atasnya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, mengingat perjamuan kudus adalah sakral, maka syarat untuk menerima perjamuan kudus adalah bagi mereka yang sudah dibaptis dan sudah disidi, atau yang sudah dibaptis dewasa baik di gereja ini maupun di gereja lain. Silakan bisa mengambil roti dan juga anggur. Bagi saudara-saudara yang masih belum memenuhi syarat tersebut, bersabar dulu sampai nanti pada kesempatan yang akan datang. Ya, bagi yang memenuhi syarat, silakan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Saya mengundang untuk semua berdiri. Dan kita bersama nanti sambil menyanyikan pujian dengan sambil membagikan roti hidup jiwa.
ada yang masih belum? Semua sudah? Sudah. Mari kita angkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Mari kita angkat anggur kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum. Mari kita berdoa. Kita bersedia Bapak Darwis untuk ikuti dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur yang tiada terhingga ya Tuhan, karena tiada terhingga pula anugerah-Mu melalui keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang darahnya tercurah, tubuhnya berkorban buat kami untuk keselamatan kami. Kami sangat bersyukur. Dan kami memperingati hari ini melalui perjamuan kudus dengan melihat elemen roti dan anggur. Kiranya iman kami semakin bertambah-tambah kepadamu ya Tuhan, untuk terus semakin diyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami semakin dikuatkan, kami semakin dihibur bahwa ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam setiap pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sambil dikumpulkan kawannya, kita menyanyikan pujian muliakanlah namanya. Sudah semua berdiri, silakan. Oh
menyertakan saudara damai sejahtera dari surga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara, baik saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.